Menantu Super. Bab 2221-2230. Bab 2221 Kesengsaraan Abadi. Bertarung. Han Sanqian mengertakkan giginya, dan kemudian seluruh tubuhnya bergegas menuju 4 binatang di langit. Kapak Pangu menebas di sepanjang jalan, dan api langit dan roda bulan menyerang binatang guntur terlarang pada saat yang bersamaan. Ledakan. Cahaya keemasan membumbung langsung ke atas ke langit, menghadap ke 4 pilar guntur tanpa kerugian apapun. Melihat ke udara dari kejauhan, tubuh Han Sanqian dipenuhi dengan cahaya keemasan saat ini, dan aliran cahaya bersinar seperti meteor yang terbang mundur, membawa tekanan yang sangat kuat, bersinar seperti dewa perang emas, tak terkalahkan. Mengaum. Di udara, 4 binatang yang menjaga Sang Buddha marah atas tindakan Han Sanqian dan meraung serempak. Kaisar Naga Taihuang mengangkat kepalanya dan membuka mulut naganya dengan marah, dan pilar petir ungu langsung melesat. Pada saat yang hampir bersamaan, macan hitam guntur mengaum ribuan mil jauhnya, langit terbakar. Suzaku mengepakkan sayapnya, dan tanah menekan kura-kura hitam menyerang dengan satu kaki. 3 pilar listrik juga menyerang Han Sanqian langsung dari 3 arah. Han Sanqian tampak kedinginan saat dia melihat 4 pilar listrik yang mendominasi menyerang. Dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Sialan, kamu adalah yang terlemah di antara 4 binatang, tapi kamu menyerangku paling ganas. Aku akan membunuhmu saat kamu sakit. Han Sanqian mengertakkan giginya, dan kemudian dia bergerak langsung menuju Taihuang. Raja Naga membunuh. Bodoh sekali. Ao Tian melarikan diri jauh, dan bahkan mengirim banyak murid untuk menghalanginya. Pada saat ini, ketika dia melihat Han Sanqian naik ke langit dan menyerang Raja Naga Taihuang, dia tidak bisa menahan cibiran. Meskipun Kaisar Naga Taiksu adalah yang terlemah di antara 4 binatang, dia sebenarnya bukan yang paling mudah untuk dihadapi. Wang Suzi juga mencibir. Di antara 4 binatang suci, macan hitam guntur adalah penyerang utama, Xuanwu yang mengguncang bumi adalah pembela utama, Suzaku adalah ahli api dan dapat dilahirkan kembali. Jika Anda menemukannya, Anda harus melawannya 2 kali. Taiksu Raja Naga ada di antara mereka, dan bisa dikatakan komprehensif, paling biasa-biasa saja, tetapi bisa juga dikatakan paling serbaguna. Karena ini adalah kesengsaraan surgawi, di antara 4 dewa dan binatang, mereka yang mengatasi kesengsaraan akan sering memilih binatang yang paling diincar. Misalnya, mereka yang menyerang yang kuat dan membela yang lemah akan sering bertemu dengan harimau hitam guntur, itu saja. Ofensif. Binatang surgawi, karena kurangnya pertahanan, seringkali terlalu lelah untuk menghadapinya, atau mereka ditekan sampai mati oleh Xuanwu yang mengguncang langit. Mereka yang unggul dalam gaya spiritual, gaya manipulasi, atau gaya lainnya dengan mudah diserang oleh Burning Sky Suzaku. Namun, kebanyakan orang berspesialisasi dalam satu disiplin ilmu. Pengekangan atribut atau duel kekuatan langsung ini telah membuat banyak orang sengsara. Raja Naga Taihuang yang maha kuasa telah menjadi yang relatif terbaik untuk dihadapi. Tapi itu relatif. Ketika 4 binatang surgawi ada, kemahakuasaan Kaisar Naga Taiksu akan diperkuat secara tak terbatas. Pada saat ini, Han Sanqian menantang Kaisar Naga Taiksu terlebih dahulu, yang jelas merupakan pilihan yang tidak bijaksana. Tidak masalah. Bagaimanapun, dia harus menanggung malapetaka itu sendirian. Sial, itu tergantung bagaimana dia mati. Ao Yong sangat marah, Kaisar Naga Taihuang. Aku membiarkannya perlahan menikmati rasa sakit sebelum kematian. Hampir saat ini, Han Sanqian sudah terbang ke udara dan tiba-tiba memusatkan seluruh energinya pada kapak Pangu. Apakah itu hidup atau mati, itu semua terserah padamu. Dengan sekilas melihat kapak Pangu di tangannya, Han Sanqian terbang di depan Taihuang Huanglong, matanya seperti obor, dan dia mengangkat kapak. Guru, bangunkan aku. Tiba-tiba kapak Pangu bersinar dengan cahaya keemasan. Pada saat inilah Han Sanqian tiba-tiba menemukan bahwa di dalam hati klan naga, kekuatan spiritual agung dengan gila-gilaan mengalir ke kapak Pangu melalui lengannya. Saat Han Sanqian meraung marah, kapak raksasa itu menyerang. Ledakan. Cahaya kuat itu langsung menyambar, dan kapak itu membuka langit. Tidak hanya memotong guntur dan kilat yang keluar dari mulut naga menjadi beberapa bagian, tetapi cahaya kuat itu juga langsung menebas kepala naga itu. Mengaum. Raja Naga berteriak. Raja Naga yang perkasa, dengan kepalanya yang besar mengaum, berubah menjadi ribuan kilat ungu dan jatuh dari ketinggian. Ledakan. Dengan suara teredam, petir ungu meledak dan menyebar ratusan meter. Ini sialan. Dia membunuh Kaisar Naga Taihuang. Bagaimana ini bisa terjadi?
Aotian buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan, senyuman sinis yang baru saja mengeras di wajahnya seperti lem, dan masih terasa sakit. Kaki depannya menertawakan Han Sanqian bahwa dia akan disiksa sampai mati oleh Raja Naga Tai Huang, tetapi kaki belakangnya langsung membunuhnya. Bang, bang, bang. Hampir di saat yang bersamaan, dengan 3 ledakan, 3 pilar petir juga meledak di tubuh Han Sanqian. Zi. Seluruh langit tiba-tiba menjadi sangat terang sehingga tidak ada yang bisa membuka mata. Dan di tengah cahaya putih, seluruh tubuh Han Sanqian dipenuhi listrik ungu. Ah, ah, ah. Rasa sakit yang parah sepertinya mencabik-cabik Han Sanqian, dan dengan cepat memenuhi otak, kesadaran, dan bagian manapun dari tubuhnya. Ledakan. Jantung naga di tengah tubuh tiba-tiba bergetar, dan energi sebesar lautan menyebar dengan cepat. Energi ini tersebar ke armor misterius abadi. Armor misterius abadi, yang telah lama kehilangan kilaunya dan seperti besi tua, sekali lagi menyala dengan cahaya ungu. Tubuh emas redup juga perlahan mekar dengan Jin Mang. Otot Han Sanqian yang rusak dan anggota badan sedang diperbaiki dengan kecepatan sangat tinggi. Han Sanqian juga mengerutkan kening, dia bisa merasakan kekuatan tubuhnya telah kembali lagi, dan kali ini, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Naga hati, apakah kamu membantuku? Ah! Dengan raungan yang menembus langit, Han Sanqian tiba-tiba melompat keluar dari petir ungu dan menyerang harimau hitam guntur barat. Sial, bukan. Di tanah, di antara kerumunan, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan keras. Mati. Tubuhnya seperti kilat, dan kapaknya jatuh. Ledakan. Tubuh harimau putih yang bergemuruh terbelah menjadi dua bola petir ungu yang tiba-tiba jatuh. Bang, bang. 2 serangan lagi dari Burning Sky Suzaku dan Xuanwu yang mengguncang bumi langsung mengenai Han Sanqian. Zidian berputar lagi, tapi Han Sanqian hanya tersenyum galak, menatap Burning Sky Suzaku dengan matanya. Selanjutnya, itu kamu. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian menggunakan Taiksu Divine Step dan berubah menjadi hantu, bergegas menuju Burning Sky Suzaku. Seolah merasakan provokasi Han Sanqian, burung vermilion langit terbakar mengeluarkan raungan panjang, melebarkan sayapnya, dan api neraka langsung menyala. Dengan kepakan sayapnya, tiang listrik ungu yang membawa api neraka langsung meledak. Di Han Sanqian. Ah! Han Sanqian menuangkan seluruh kekuatannya ke tangannya, memegang kapak pangu dengan erat, dan mengarahkan langsung ke pilar petir ungu. Kapak pangu tiba-tiba menebas, dan kapak itu menembus pilar sejauh 100 meter. Ledakan. Cahaya kapak menembus pilar dan langsung mengenai Burning Sky Suzaku. Api neraka segera padam, dan hanya satu telur Suzaku yang tersisa berdiri di sana di Burning Sky Suzaku yang besar. Ledakan. Han Sanqian juga langsung terkena pilar petir ungu, dan armor misterius abadi segera padam kembali, seperti besi tua, lengan kiri Han Sanqian menghilang, dan ada lubang darah besar di dadanya. Darah mengalir deras dari mulutnya dan lubang darah di dadanya, seperti aliran cahaya, cemerlang dan berwarna-warni. Sial, aku tidak tahan lagi. Han Sanqian mengertakkan gigi dan melihat sisa Xuanwu di langit. Bab 2222, satu orang melawan 5 binatang. Kamu harus melawan bahkan jika kamu tidak bisa. Bunuh mereka. Atau, jiwamu akan hancur mulai sekarang dan kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Xiaobai berteriak mendesak. Roh dan jiwa akan hancur, dan Anda tidak akan pernah bereinkarnasi selamanya. Apakah Han Sanqian takut? Tentu saja dia tidak takut. Yang dia takuti adalah dia tidak akan pernah melihat Su Yingxia, Han Nian, Dao 12, dan Mo Yang. Aku tidak ingin jiwaku hancur, dan aku tidak ingin bereinkarnasi selamanya, ayolah. Raungan terdengar di langit berbintang, mengejutkan ribuan orang di bawah. Arogan, sombong, keras kepala, mengaum. Telur burung itu pecah, tangisan panjang terdengar, dan seekor burung phoenix ungu muncul dari nirwana. 3000, hati-hati. Burung phoenix ungu setelah nirwana setidaknya 2 kali lebih kuat dari yang asli, teriak Xiaobai cemas. Aku tidak peduli padanya, teriak Han Sanqian dengan marah. Jantung naga itu seperti mesin yang akan meledak. Keluarannya sangat gila. Darah emas para dewa di tubuhnya mengalir deras, dan kapak pangu tiba-tiba meledak lagi. Si Feng juga membawa amarah, dan tiba-tiba membuka pintu, dan pancaran cahaya listrik ungu sekali lagi bersinggungan dengan kapak Han Sanqian pangu. Ledakan. Tembakan petir ungu di tubuhnya jauh lebih menyakitkan dari serangan petir ungu sebelumnya, bukan hanya penyiksaan fisik, tapi bahkan jiwanya sendiri pun ikut tersambar.
Apakah ini kekuatan burung phoenix ungu yang membakar langit setelah nirwana? Sangat kuat. Sangat disayangkan keadaan pikiran Han Sanqian telah lama menjadi transenden, dan dia hanya memiliki satu keyakinan di dalam hatinya. Bertahan hidup. Tubuhnya langsung terlempar ratusan meter jauhnya, dan Han Sanqian dengan enggan berhenti. Namun, tangan kanan yang tersisa juga ditelan oleh listrik ungu, dan armor misterius abadi bahkan menyusut langsung ke dalam tubuh Han Sanqian, seolah-olah telah menghilang. Rata-rata. Sedangkan untuk tubuhnya, ada gua dan reruntuhan berdarah di mana-mana, dan tidak ada jejak wujud manusia yang tersisa. Phoenix ungu langit terbakar di sisi berlawanan juga jatuh dengan hantaman kapak, jatuh ke tanah, memicu kilatan ungu yang tak terhitung jumlahnya. Tenang, sunyi senyap. Meski puluhan ribu penonton adalah musuh Han Sanqian, namun mereka tetap dikejutkan dengan pemandangan ini. Semua yang hadir menunjukkan keterkejutan di wajah dan jantung berdebar kencang. Bahkan Ao Tian mengira dia tidak memiliki kemampuan untuk menahan bencana 4 binatang yang begitu dahsyat. Tapi Han Sanqian membunuh 3 binatang berturut-turut. Ini tidak lagi cukup untuk menggambarkan dia sebagai orang yang kuat. Sampai batas tertentu, Han Sanqian adalah dewa sejati dunia Bafang saat ini. Tunjukkan dominasi Anda. Ketika kamu memiliki seorang putra, kamu harus seperti ini. Meskipun Ao Tian marah di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan nafas. Dengan putra ini, mengapa saya harus khawatir tentang tujuan besar dunia? Bolehkah aku memperhatikan puncak Blue Mountain? Sayang sekali, anak ini tidak bisa aku manfaatkan. Bocah ini memang sombong, tapi kesombongannya mengagumkan. Satu orang bisa mengalahkan 3 binatang surgawi. Jika itu adalah bencana biasa, dia sudah menjadi makhluk abadi yang lepas. Dia bahkan merupakan bakat langka di antara makhluk abadi yang lepas. Jika dia dikultivasikan, dia akan menciptakan keajaiban. Dewa sejati akar rumput pertama di dunia Bafang. Wang Suzi berkata dengan kekaguman yang langka. Futian tersandung, dan gambaran Han Sanqian membunuh 3 binatang surgawi dengan seluruh kekuatannya masih sulit untuk dihapus dari pikirannya. Itu sangat mengejutkan sehingga dia mungkin masih mengingatnya sepanjang hidupnya. Ao Tian dan Wang Suzi benar. Dalam kasus Han Sanqian, jika Fujia memberinya sedikit bantuan, dia akan menjadi dewa sejati yang baru. Dia adalah Tuhan sejati yang mendukung keluarga. Dengan dia, keluarga Fu telah lama mampu mengamankan posisinya di antara 3 keluarga dewa sejati. Mengapa sekarang harus khawatir mengikuti orang lain seperti anjing, kehilangan harga diri dan segalanya? Han Sanqian, apa aku benar-benar salah? Gumam Futian dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuat dia akan segera mati. Ye Gucheng memandang Ao Tian dan Wang Suzi yang jarang memuji Han Sanqian, dan seluruh hatinya sangat sedih hingga dia hampir terpelintir. Dalam hatinya, hanya dialah yang sombong, dan hanya dia yang bisa menikmati pujian dari para bos besar ini, bukan si pecundang. Bahkan jika dia bahkan tidak memiliki tangannya, bahkan jika orang ini memiliki tubuh besi, lalu kenapa? Wu Yan juga berkata dengan tergesa-gesa. Orang seperti dia benar-benar pantas mati. Dia akan mati lebih awal dan bereinkarnasi lebih awal. Oh tidak, yang terbaik adalah jangan pernah bereinkarnasi. Dia benar-benar sampah yang membosankan. Dan di beberapa sudut gelap, Cimeng dengan cepat menghampiri Lu Ruoxin. Nona, Han Sanqian tidak tahan lagi. Ayo cepat bantu, ya. Lu Ruoxin tidak berbicara, dia menutup bibirnya erat-erat dan berpikir cepat dalam pikirannya. Penampilan Han Sanqian begitu menggemparkan bahkan membuat jantungnya yang dingin berdebar-debar. Ia ingin membantu karena Han Sanqian sudah kehabisan amunisi dan makanan dan bisa saja dibunuh oleh binatang itu kapan saja. Namun, saya bertindak gegabah dan khawatir adegan mengejutkan ini akan berakhir di situ. Benar-benar tidak ada akhir yang sempurna. Nona, jika Anda tidak mengambil tindakan, saya khawatir sudah terlambat. Ini bencana alam. Jika Han Sanqian gagal, maka dia akan, kata Cimeng cemas. Dia semakin tidak dapat memahami niat Lu Ruoxin. Dia secara pribadi memimpin pasukan elitnya untuk menyelamatkan Han Sanqian. Tetapi ketika Han Sanqian berada dalam bahaya paling besar sekarang, Lu Ruoxin ragu-ragu. Seharusnya tidak demikian. Lu Ruoxin, pasukan elit, tidak akan pernah dikirim sampai rencananya sempurna, tapi dia membuat pengecualian untuk Han Sanqian. Bisakah kamu mengatasinya? Lu Ruoxin bertanya sambil memandang Han Sanqian di kejauhan. Bab 2223, Mengubah Nasib Melawan Surga. Cimeng mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Lu Ruoxin. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nada ini setelah lama dia mengikuti Lu Ruoxin.
Ada ekspektasi, pertanyaan, dan perasaan kekanak-kanakan yang samar. Cimeng mengangkat kepalanya sedikit. Han Sanqian, bisakah kamu mengatasinya? Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Bai berteriak cemas. Saat ini, sosok Han Sanqian sudah gemetar, dan kesadarannya seperti pasta. 3000, jangan tutup matamu. Jika kamu menutup mata, kamu tidak akan pernah bisa membukanya. Bukankah kamu mengatakan itu? Kamu harus menggunakan mata ini untuk melihat Su Yingxia, untuk melihat Nianer tumbuh dewasa, untuk memastikan Dao 12 dan yang lainnya selamat. Kembalilah. Jangan tutup matamu, jangan. Xiao Bai berteriak putus asa kepada Han Sanqian. Bagi Han Sanqian saat ini, ada garis tipis antara kematian dan kehidupan. Tutup matamu dan buka matamu, itu saja. Sambil menggelengkan kepalanya, Han Sanqian kiang bersorak, ya, saya ingin melihat Yingxia menjadi tua bersama saya juga ingin melihat Nianer tumbuh dewasa dan bahkan menikah, dan saya juga ingin melihat cucu saya, dan Moyang, dan Dao 12, dan... Ayo. Tiba-tiba, Han Sanqian tiba-tiba berteriak, dan matanya yang hendak menutup tiba-tiba menatap dengan marah, dan cahaya keemasan keluar dari matanya. Hidup. Dengan senyum jahat di bibir dinginnya, Han Sanqian bergegas maju, tubuhnya berubah menjadi garis emas yang menembus petir ungu dan awan gelap. Dibandingkan dengan sosok besar gempa Xuanwu di ujung utara, Han Sanqian saat ini terlihat sangat kecil. Dalam siklus hidup dan mati, aku, Han Sanqian, akan hidup selamanya. Sambil meraung, Han Sanqian mengertakkan giginya. Meskipun dia tidak memiliki lengan, dia mencurahkan seluruh energinya ke otaknya. Mencoba menggunakan wahyunya sendiri untuk bertabrakan dengan Xuanwu yang mengguncang bumi yang tidak bisa dihancurkan. Apakah anak ini gila? Wang Suzi berteriak dengan marah. Kamu masih bisa bertarung setelah terluka seperti ini, Han Sanqian. Meskipun aku sangat membencimu, setelah kematianmu, aku pasti akan mendirikan makam untukmu di aula paviliun Yaoshen sebagai tanda penghormatan. Betapapun jahatnya Wang Suzi, dia juga terkejut saat ini. Pengabaian terhadap kematian dan kegigihan seperti itu memang merupakan teladan. 100 tahun dari sekarang, namamu juga akan ada di batu nisan Aotianku. Aotian juga mengerutkan kening dan menghela nafas. Orang lain semua membuka mulut mereka dan melihat pemandangan di udara dengan rasa tidak percaya. Mereka bisa melihat situasi seperti itu dalam hidup ini dan mati tanpa penyesalan. Dan Han Sanqian, yang menjadi sorotan semua orang, dengan berani bergegas menuju Xuanwu yang mengguncang gempa di utara dengan hati yang tak kenal takut. Gemetar dari binatang guntur terlarang dan bulan api surgawi juga tiba-tiba berhenti pada saat ini. Ledakan. Dunia bergetar hebat karena ledakan tersebut. Dalam pandangan semua orang yang gemetar, di dalam celah ledakan yang dahsyat, mereka terkejut menemukan bahwa baju besi Xuanwu yang sekeras batu jatuh sepotong demi sepotong seperti gunung yang retak. Dan jatuh, ketat dan terfragmentasi. Tubuh kecil yang menghasilkan keajaiban. Han Sanqian menghancurkan Xuanwu yang mengguncang bumi. Bagaimana ini mungkin? Aotian memegangi kepalanya, merasakan kulit kepalanya mati rasa. Merinding muncul di kulit kering dan tua Wang Huzi untuk waktu yang lama. Apakah ini sebuah keajaiban? Orang lain yang berdiri di sana mengangkat kepala dan menghela nafas, dengan keterkejutan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Panggilan. Lu Ruoxin menghela nafas panjang, dan tangan gioknya yang ramping, seperti batu giok dan akar teratai, sudah meneteskan keringat di beberapa titik. Ternyata dia juga akan mengkhawatirkan seseorang. Dia menang. Lu Ruoxin berbalik dan tersenyum pada Cimeng. Cimeng juga melihat senyum manis dan kekanak-kanakan untuk pertama kalinya di depan wanita pemurung, sombong, dan dingin ini. Ya, dia menang, kata Cimengru. Sepertinya dia memenuhi kepercayaanmu, sebuah suara terdengar di dunia Bahuang Tiansu. Dia tidak gagal untuk memenuhi kekuatan agung yang kamu berikan padanya dengan hati naga. Suara lain juga tersenyum puas. Jika dia bisa keluar dari menara percobaan saya tahu dia akan berhasil menghadapi bencana itu. Apa yang disebut kesengsaraan surgawi sebenarnya memiliki pengalaman yang sangat berbeda bagi setiap orang. Beberapa orang berhasil selamat dan berubah menjadi bulu dan naik, sementara yang lain menderita karena bencana dan jiwa serta jiwa mereka hancur dan tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Yang membuat perbedaan tersebut bukan hanya kekuatan kultivasi masing-masing orang. Bagaimanapun, mereka yang bisa membawa malapetaka memiliki tingkat kultivasi yang memuaskan. Yang benar-benar mengendalikan nasib mereka adalah kemauan mereka. Kehendak adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau disentuh, namun merupakan kekuatan terpenting bagi siapapun untuk menghidupi dirinya sendiri.
Hal yang sama juga terjadi pada kesengsaraan surgawi, semakin Anda takut dan semakin lemah keteguhan Anda, secara alami akan semakin kuat sehingga membuat Anda tidak dapat bernapas. Yang disebut Tao adalah tetap tenang dan maju terus. Tao adalah caramu sendiri. Ledakan. Pada saat ini, awan gelap di langit menghilang, petir ungu berangsur-angsur memudar, dan binatang guntur terlarang yang bertarung dengan Skyfire Moon juga tiba-tiba menjadi lebih kecil. Matahari bersinar sedikit, menyinari tanah yang sudah hancur. Di bawah kerusakan dan baptisan bencana, kota ini penuh dengan lubang, seperti neraka di bumi, tapi untungnya, mereka menyambut sinar matahari kembali. Di langit, garis emas berdiri berdampingan dengan matahari, memancarkan cahaya redupnya yang unik. Han Sanqian akan berubah. Bab 2224 Perubahan Melawan Langit. Lalu, cahaya keemasan menghilang. Jelas sekali, ketika tidak ada yang memperhatikan, dua sinar perak keluar dari cahaya keemasan, setelah membungkus cahaya keemasan, dengan cepat menghilang ke langit seolah-olah transparan. Kecepatannya sangat cepat dan cahayanya sangat redup sehingga membuat orang merasa seolah cahaya keemasan telah menghilang. Binatang guntur terlarang menghilang, dan semuanya kembali tenang. Bencana sudah berakhir. Koalisi tiga bersenjata yang baru saja bereaksi memimpin orang-orang ke langit dengan panik. Setelah mencari-cari, mereka tidak bisa lagi melihat sedikit pun jejak sosok atau nafas Han Sanqian. Baru kemudian kelompok itu bersantai dan menghela nafas lega, menegaskan bahwa Han Sanqian berada dalam keadaan malapetaka dan jiwanya hilang. Sebarkan berita bahwa Han Sanqian telah terbunuh. Ao Tian memandang tim yang sekarang berjumlah kurang dari 10.000 orang, merasa sangat sedih di dalam hatinya. Dia mulai memahami kekalahan telak dari Paviliun Yao Shen. Bahkan ketika dia secara pribadi tampil melawan Han Sanqian, meskipun dia menang, itu hanyalah sebuah kemalangan. Iya. Ao Yong mengangguk. Ao Tian berhenti berbicara, dan dalam sekejap dia melihat ke arah kota Flynn, yang sudah terbakar di belakangnya. Mungkin, apakah benar-benar layak untuk nama ini saat ini? Kemudian, Ao Tian memimpin orang-orang dari wilayah Laut Abadi kembali ke istana. Begitu Ao Tian pergi, Wang Suzi juga pergi, dan seluruh koalisi mulai mundur. Perang telah berakhir dan tidak ada gunanya melanjutkan. Ketika banyak orang pergi, segala sesuatu di kota Flynn tampak tenang kecuali api yang berkobar di kota dan bumi yang hangus berasap. Nona, ayo, kembali, kata Cimeng dengan sedikit malu di jalan rahasia di suatu tempat di gunung. Entah kenapa, meski dia sangat membenci Han Sanqian, bencana Han Sanqian yang menantang surga barusan masih meninggalkan kejutan yang tak terhapuskan di hatinya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih padanya ketika dia melihat Han Sanqian menghilang ke langit. Lu Ruoxin menjaga alisnya berkerut dan matanya seterang api. Tidak seperti yang lain, dia melihat penglihatan ketika cahaya keemasan menghilang. Sebagai putri dari keluarga Lu, sudah jelas bahwa kultivasi dan kemampuan Lu Ruoxin adalah jawaban terbaik. Han Sanqian dikejar ke seluruh gunung. Di saat yang sama, status ini berarti dia bisa mendapatkan banyak harta yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Mendengarkan manik-manik dengan cermat adalah seperti ini. Manik yang terbuat dari mata kanan binatang suci bawaan, pendengar, dapat mendeteksi gambar dalam jarak 10 mil, mendengar gerakan dalam jarak 100 mil, dan mencium bau ribuan mil jauhnya. Lu Ruoxin sering memakainya, terkadang lebih untuk memprediksi dalam memajukan bahaya, atau mengendalikan lingkungan selangkah lebih maju dari musuh. Ini adalah cara dia selalu melakukan sesuatu. Putri dari keluarga Lu selalu selangkah lebih maju dalam segala hal. Bawa orang-orang itu kembali dulu. Setelah Lu Ruoxin selesai berbicara, sosok itu hendak terbang ke depan. Cimeng dengan cepat berdiri di depannya. Nona, mau kemana? Berbicara tentang ini, Cimeng dengan cepat menundukkan kepalanya dan berlutut di tanah. Budak ini tidak akan pernah berani mencampuri urusan pribadi wanita itu. Hanya saja dunia di Bafang sangat berbahaya. Meskipun Nona memiliki kultivasi kelas dunia, dia pasti akan menghadapi bahaya jika dia sendirian. Dengan status dan penampilan putri keluarga Lu, orang-orang di seluruh dunia secara alami berbondong-bondong mendatanginya, dan dengan status serta kesombongannya, dia selalu memiliki banyak musuh. Pergi keluar sendirian, jika terjadi sesuatu, itu akan menjadi konsekuensi yang tidak dapat ditanggung oleh Cimeng. Bahaya. Lu Ruoxin mengerutkan kening. Meskipun dia menyendiri, dia selalu diperhatikan ketika dia keluar. Dia ragu-ragu sejenak dan menjatuhkan sebuah batu giok. Aku akan meneleponmu jika kamu membutuhkannya. Batu giok ini akan membawamu kepadaku baginya, saya bisa mencobanya. Begitu dia selesai berbicara,
Luruoxin berlari keluar seperti anak panah. Dia. Cimeng mengerutkan keningnya. Siapakah orang yang dimaksud Luruoxin? Saat Luruoxin dan kelompok orang terakhir mundur, seluruh kota Firestone akhirnya menjadi sunyi. Namun, di sini sepi, tetapi kota-kota di dunia Bafang meledak. Semua kota di dunia dipenuhi dengan keluh kesah, dan penyesalan. Pernahkah kamu mendengar? Koalisi Fuyei menikam pria misterius Han Sanqian di belakang layar dengan paviliun Yaoshen dan Laut Yongsheng. Di saat yang sama, setelah Han Sanqian meninggalkan kota, koalisi Fuyei bahkan menyerang penginapan kota Tianhu. Di sini, semuanya para murid yang baru saja bergabung dengan aliansi pria misterius itu terbunuh. Saya mendengar bahwa Sekte Void juga diserang. Puluhan ribu murid meninggal secara tragis. Mereka berjaga dari pagi hingga malam, tetapi mereka masih tidak dapat bertahan. Adapun Han Sanqian, kematiannya bahkan lebih kejam. Hei, Han Sanqian bersatu dengan tentara aliansi Fuyei dan Sekte Void sebelumnya, tapi mereka mengalahkan paviliun Yaoshen dan kembali. Ini bisa dilihat dengan mata telanjang, dan ini akan menjadi peristiwa besar di masa depan. Siapa tahu? Hei, kudengar selama perang, orang ini menyebabkan kesengsaraan abadi yang tersebar, dan memanggil keempat dewa dan binatang dalam satu tarikan napas. Ini hanyalah keajaiban di seluruh dunia Bafang. Omong-omong, Han Sanqian terkenal selama berabad-abad. Pertama, dia menggunakan identitas pria misterius untuk membantai puncak Gunung Qishan, dan sekarang, sebagai Han Sanqian, dia menyebabkan bencana ajaib. Izinkan saya mengatakan, apa Dewi Fujia melihat bagaimana pria di tempat tidurku bisa menjadi pecundang yang begitu sederhana? Haha, kalian terlalu banyak membual tentang Han Sanqian, bukan? Pada saat ini, seorang pria paruh baya tersenyum menghina, dan kata-katanya segera menarik perhatian orang lain. Di sebelah pria paruh baya, ada beberapa orang tua dan seorang pria muda dengan sikap yang baik duduk. Paman, aku khawatir kamu bodoh. Kamu belum pernah mendengar tentang perbuatan Han Sanqian, kan? Pria paruh baya itu tertawa, dengar. Pendengaran itu salah, penglihatan itu benar, tahu. Kemudian, beberapa orang paruh baya di sebelahnya tiba-tiba tertawa dan berkata, yang disebut Han Sanqian di mulutmu hanyalah jenderal yang kalah dari panglima tertinggi kita. Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan, ini dia komandan depan paviliun Yaoshen. Ye Gucheng, putra baptis Patriark Ao dari Laut Abadi. Ye Gucheng tersenyum lembut dan secara alami mengangkat cangkirnya untuk minum teh. Kamu Gucheng. Kamu adalah anak baptis dari Patriark Ao. Sekelompok orang saling memandang dengan kaget. Ye Gucheng tidak berbicara, berpura-pura sangat bersemangat, tetapi beberapa orang paruh baya di sebelahnya mengambil alih kata-kata, anak-anak tidak bersalah, dan barangnya asli. Hanya mereka yang benar-benar mampu yang bisa mendapatkan jasa yang berjasa, sedangkan mereka yang tidak kompeten tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan dunia membual tentang penyesalan mereka setelah kematian. Dan keempat orang paruh baya ini tidak lain adalah Wu Yan dan empat tetua dari puncak Shou Feng dan Wu Liu. Setelah mereka berempat selesai berbicara, mereka saling tertawa terbahak-bahak. Kerumunan yang baru saja merasa kasihan pada Han Sanqian terdiam sesaat. Apa yang tersisa dari orang mati selain mendesah? Dibandingkan dengan Ye Gucheng yang memiliki pemandangan tak terbatas di hadapannya, sepertinya dia sudah membuat penilaian. Sudah hampir waktunya mereka tiba, kan? Ye Gucheng menyesap teh dan melihat ke lorong dengan jijik. Dibunuh di luar kota, Wu Yan menutup mulutnya dan mencibir. Ye Gucheng, Wu Yan dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum dengan penuh ejekan. Bab 2225 tak tahu malu. Siapa Ye Gucheng ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Orang-orang itu sekarang tidak lagi berani membual tentang Han Sanqian, melainkan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Mantan murid jenius dari Sekte Void, kudengar dia sangat berbakat dan pintar. Hei, di usia muda dia menjadi komandan pasukan depan paviliun Yaoshen. Yang paling penting adalah dia adalah anak baptis dari Sekte Void pemimpin klan Ao di Laut Abadi. Sejujurnya, menurutku apa yang mereka katakan masuk akal. Tidak peduli seberapa bagus Han Sanqian, dia tetaplah orang mati, dan dia tidak lebih baik dari Tuan Ye. Kamu benar, penduduk desa hutan belantara. Bagaimana bisa perempuan jalang di bumi dibandingkan dengan pria sombong seperti Tuan Ye kita? Benar-benar ada perbedaan besar antara langit dan bumi. Mendengar diskusi tersebut, Ye Gucheng tersenyum puas, itulah alasan dia memilih minum teh dan menunggu di tempat ini. Hanya dia, Ye Gucheng, yang layak menjadi pusat perhatian. Meski metodenya tercela, sejarah selalu ditulis ulang oleh orang-orang yang masih hidup.
Siapa yang peduli dengan prosesnya? Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah musuh, itu saja. Mereka datang, Wu Yan tersenyum saat ini. Ye Gucheng mengangguk dan melihat sekeliling di jalan. Fu Tian menyerbu masuk dengan marah bersama sekelompok murid keluarga Fu, Ye Xijun dan Fu Mei. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, sekelompok orang bergegas ke lantai 2 kedai teh. Melihat Ye Gucheng dan yang lainnya, Fu Tian sangat marah. Ye Gucheng, apa maksudmu? Apa maksudmu? Ye Gucheng menggali telinganya dan tersenyum dengan jijik. Lalu, dia menatap Fu Mei. Meski sudah menikah dan menjadi seorang istri, Fu Mei menjaga dirinya dengan baik dan tetap menawan seperti seorang gadis. Kami sudah sepakat bahwa jika masalah ini selesai, kota Firestone akan diserahkan kepada kami untuk dikelola. Tapi apa maksudmu sekarang? Kami telah mengirimkan banyak pasukan berat untuk menjaga kota Firestone. Fu Tian tidak pandai dalam hal itu. Setelah membunuh Han Sanqian, dia tidak bisa tidur semalaman dan emosinya sangat rumit. Tindakan Han Sanqian yang tidak wajar sangat mengejutkannya bahkan setelah dia kembali. Dia selalu ragu apakah yang dia lakukan itu benar atau salah. Namun memikirkan bahwa setelah operasi ini, Fujia tidak hanya berhasil menyingkirkan musuh yang serius, tetapi juga merebut kota Firestone, kota strategis terpenting bagi koalisi Fuye saat ini. Fu Tian merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya masa depan Fujia masih menarik dan tidak terlalu salah. Ye Gucheng tersenyum lembut dan meletakkan secangkir teh di depan Fu Tian. Chief Fu Tian, tolong bicara pelan-pelan jika ada yang ingin Anda katakan. Duduk dan minum teh untuk menenangkan diri. Fu Tian tidak berdaya, meski marah, dia hanya bisa duduk dengan patuh. Begitu dia duduk, Ye Xijun juga duduk. Fu Mei awalnya ingin duduk di sisi kanan Ye Xijun, lebih dekat ke Fu Tian, tetapi ketika dia merasakan tatapan Ye Gucheng, dia tiba-tiba dan secara tidak sengaja meringkuk sambil tersenyum pada sudut mulutnya dan duduk di tangan kiri Ye Xijun Bian, lebih dekat ke Ye Gucheng. Begitu dia duduk, Fu Mei merasakan kaki indahnya ditendang ringan. Tanpa menunduk, Fu Mei tahu jawabannya dari senyuman tampan Ye Gucheng. Dengan lembut mengangkat kaki indahnya, Fu Mei pun memanfaatkan situasi tersebut dan mengaitkan kaki Ye Gucheng. Untuk seorang jenius yang muda dan tampan, Fu Mei secara alami sangat tersentuh. Yang paling penting adalah identitas Ye Gucheng saat ini adalah yang paling dia hargai. Dadu Tong, anak baptis Aotian, adalah tokoh terkenal di Paviliun Yaoshen dan Laut Kehidupan Abadi. Adapun Ye Xijun, meskipun dia adalah penguasa kota, dibandingkan dengan Ye Gucheng, kecuali mereka berdua memiliki nama keluarga Ye, tidak ada yang sebanding. Ye Gucheng tersenyum lembut, mengulurkan satu tangan dengan lembut ke bawah meja, dan membuat gerakan 3 karakter. Fu Mei memahaminya dengan hatinya. Ye Gucheng, bagaimanapun juga, kita adalah sekutu yang telah berjuang bersama. Tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa dipercaya, bukan? Kata Fu Tian sangat tertekan. Kepala klan Fu Tian, Anda boleh makan sembarangan, tetapi Anda tidak boleh berbicara omong kosong. Keluarga Gucheng kami tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi integritas adalah prioritas utama kami. Jika tidak, Paviliun Yaoshen tidak akan menangani masalah penting seperti ini. Kursi akan diberikan kepada keluarga kami di Gucheng, dan Patriark Ao tidak akan pernah menerima murid yang tidak jujur. Wu Yan berkata sambil tersenyum. Anda tidak punya bukti, Ketua Fu. Anda mengatakan bahwa kota Firestone adalah milik Anda, apakah Anda punya bukti? Kata Penatua Wu Feng sambil tersenyum. Fu Tian mendengus dengan nada menghina dan langsung mengeluarkan dekrit kekaisaran dari sakunya. Aku tahu kamu akan berpura-pura nakal, aku membawa dekrit kekaisaran itu bersamaku. Wu Yan dan yang lainnya segera berpura-pura terkejut, dan Penatua Shou Feng langsung mengambil dekrit itu dan melihatnya. Mengerutkan kening dan berkata, Gucheng, dekrit itu memang benar, dan ada segel Paviliun Yaoshen di atasnya. Setelah mendengar hal tersebut, tiba-tiba Fu Tian berbalik dengan penuh percaya diri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Fu Tian itu idiot jika kamu bermain dengannya seperti ini? Kalau begitu karena dekrit itu benar, aku akan memberimu apa yang seharusnya diberikan. Ye Gucheng tersenyum tanpa khawatir. Kalau begitu tolong segera tarik pasukanmu. Fu Tian tertawa dingin. Tetua Puncak Wu Liu mengangguk dan berdiri untuk berjalan keluar. Tetapi pada saat ini, Wu Yan sedang menatap dekrit tersebut, dan kemudian tiba-tiba membuat gerakan besar, pelan-pelan. Tepat ketika semua orang sangat bingung, Wu Yan berkata dengan dingin, saya rasa tentara ini tidak dapat ditarik. Begitu kata-kata ini keluar, keluarga Fu mengerutkan kening, apa maksudnya ini? Tidak bisa menarik. Ye Gucheng dan yang lainnya sudah mencibir, tapi mereka berpura-pura bingung, kenapa?
Bab 2226 Bermain Monyet. Kenapa? Kepala Futian. Apakah kamu sudah tua, atau semua anak muda di keluarga Fumu yang bisa belajar sudah mati? Wu Yan berteriak dingin, lalu mengambil dekrit itu dengan sekejap dan melemparkannya ke atas meja. Bisakah kamu membaca? Futian mengertakkan gigi, bisakah dia membaca? Konon keluarganya pernah menjadi salah satu dari 3 keluarga besar, bagaimana bisa ia buta huruf jika dilahirkan di keluarga besar? Kata-kata Wu Yan jelas merupakan sebuah provokasi. Namun, karena mengira kota Firestone masih berada di tangan pihak lain, Futian hanya bisa menelan amarahnya, menerima dekrit tersebut, dan membaca, Tuan Kota Ye, Kepala Klan Fuki, saya, Zhu Keixuan, berjanji atas nama Firestone Kota yang selama keluarga Zhu saya ada di sini, suatu hari, kota Firestone akan selalu berada di bawah kekuasaan keluarga Fuye Anda, dan segel penguasa kota ini dapat dilihat. Setelah melafalkan, Futian, wajar saja jika Anda mengangkat kepala. Saya bisa membaca kata-katanya, tapi saya tidak bisa hanya membaca kata-katanya, Wu Yan tersenyum menghina. Begitu kata-kata Wu Yan keluar, Penatua Shou Feng dan yang lainnya tidak dapat lagi menahannya, dan mereka semua menundukkan kepala dan menutup mulut untuk tertawa. Futian langsung marah, berbalik dan berteriak, kenapa kamu tertawa? Ketua Fuye, tentu saja mereka menertawakanmu karena bodoh. Kamu juga akan membaca, yang dikatakan Zhu Keixuan adalah jika keluarga Zhu bersama, kota Firestone akan menjadi hari yang sama dengan koalisi Fuyemu. Tapi izinkan aku bertanya padamu, di mana keluarga Zhu hari ini? Wu Yan tersenyum dingin. Keluarga Zhu saat ini secara alami telah dimusnahkan oleh Han Sanqian. Bisa. Tiba-tiba, wajah Futian menjadi dingin dan matanya membelalak karena marah. Jelas, dia menemukan bahwa dia telah ditipu oleh Wu Yan dan yang lainnya. Wu Yan dan yang lainnya sedang bermain permainan kata dengannya, dan mereka telah menyiapkan penyergapan dengan setiap kata. Kamu. Futian sangat marah, begitu bersemangat hingga dia bahkan ingin segera menyelesaikan masalah dengan mereka. Jika bukan karena kota Huoxi, bagaimana dia bisa mengkhianati Han Sanqian? Mungkin ada banyak alasan dan alasan untuk pengkhianatan pada saat itu, tetapi setelah menyaksikan musibah yang luar biasa dari Han Sanqian, Futian tidak mau lagi menerima alasan tersebut. Hanya kota Firestone yang bisa menenangkan penyesalannya atas kesalahannya. Namun kini, Flint City hanya mempermainkan monyet seperti mereka. Namun, begitu Futian bergerak, Wu Yan dan yang lainnya langsung saling berhadapan dengan pisau, jelas mereka sudah berjaga-jaga terhadap Futian. Bentak, Ye Gucheng menamparkan wajah Futian dengan keras. Apa? Kamu ingin memukulku? Ye Gucheng mencibir dengan nada menghina. Wajah Futian memerah dan bengkak karena ditampar. Dengan kemampuannya, unta kurus lebih besar dari kuda, tapi bagaimana jika lebih besar dari kuda? Kota Changshu ini adalah wilayah pengaruh Paviliun Yaoshen. Jika dia mengambil tindakan, bisakah dia keluar dengan selamat? Bah! Ye Gucheng meludah langsung ke wajah Futian dan menamparkan meja dengan jijik, orang tua, kamu sangat tidak tahu malu. Futian tampak kedinginan dan menyeka air liurnya, Ye Gucheng, jangan pergi terlalu jauh. Koalisi Fuye kami akan membantu Anda membunuh Han Sanqian. Paviliun Yaoshen dan Laut Yongsheng Anda tidak lagi memiliki ancaman terbesar. Anda telah memperolehnya. Untuk mencapai manfaat terbesar, Firestone City juga meminta Anda menepati janji Anda. Anda juga akan mengatakan bahwa tanpa Han Sanqian, Paviliun Yaoshen dan Laut Kehidupan Abadi tidak akan menjadi ancaman terbesar. Kalau begitu, mengapa kita harus menciptakan ancaman lain ketika kita tidak melakukan apa-apa? Memberi Anda kota Flint. Apa sebuah lelucon? Ye Gucheng mencibir dengan nada menghina. Memberikan kota Firestone kepada pasukan koalisi Fuye sama dengan secara paksa menciptakan ancaman besar di wilayah barat daya bagaimana Paviliun Yaoshen dan wilayah Laut Yongsheng bisa begitu bodoh. Ye Gucheng, kamu bertindak terlalu jauh. Apa menurutmu koalisi Fuye kita mudah ditindas? Futian mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Ledakan. Ye Gucheng tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, apakah menurutmu tanpa Han Sanqian, Paviliun Yaoshen dan wilayah Laut Yongsheng kami akan takut padamu? Apa? Futian tiba-tiba menjadi pucat dan terhuyung mundur. Dia terkejut saat mengetahui fakta bahwa dia telah menghilangkan ancaman Han Sanqian terhadapnya, tetapi tanpa koalisi Fuye Han Sanqian, seberapa yakin dia bisa melawan Paviliun Yaoshen dan Laut Kehidupan Abadi? Dia tidak tahu. Namun dia hanya mengetahui satu hal, jika Han Sanqian masih hidup saat ini,
maka koalisi Fuyei-nya akan penuh percaya diri saat ini dan akan memenangkan pertempuran terlebih dahulu, apa yang harus dia takuti. Tapi sekarang, dia tidak tahu. Dia tidak tahu apakah dia bisa menjadi tangguh. Dia hanya tahu bahwa dia agak takut di dalam. Ye Sijun dan yang lainnya juga saling memandang dengan bingung. Setelah melakukan ini dalam waktu yang lama, mereka setara dengan membantu musuh melenyapkan pembangkang, dan pembangkang ini adalah lengannya sendiri. Melihat sekelompok orang ini diam di tempat dalam keadaan linglung, Ye Gucheng dan yang lainnya tidak bisa lagi menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Dengan meminjam tangan musuh dan membunuh teman-temannya, ia tidak hanya terbebas dari masalah serius, tapi juga menghancurkan kekuatan musuh. Meski Ye Gucheng sangat membenci Han Sanqian memiliki pepatah yang benar. Carilah. Kamu hanya perempuan jalang. Wajah Fu Tian dingin, seluruh tubuhnya gemetar karena marah, dan dia melirik orang-orang di sekitarnya, ayo pergi. Tunggu sebentar. Begitu dia berbalik, Ye Gucheng tiba-tiba berkata dengan suara dingin, menurutmu ini apa? Kedai teh. Datang ke sini kapanpun kamu mau, dan pergi kapanpun kamu mau. Mendengar ini, Fu Tian tiba-tiba terkejut, dan firasat buruk juga muncul dari lubuk hati Fu Tian. Bab 2227 orang jahat akan dihukum oleh orang jahat. Melihat ke belakang, Fu Tian mengerutkan kening, apalagi yang kamu inginkan? Ye Gucheng tersenyum lembut dan tidak berkata apa-apa, hanya menatap Wu Yan dengan ringan. Wu Yan kemudian tersenyum dan berkata, kami tidak ingin melakukan apapun, tapi kami hanya meminta sejumlah bunga. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara langkah kaki di luar kedai teh. Keluarga Fu melihat ke bawah dan menyadari bahwa seluruh kedai teh dikelilingi oleh orang-orang. Pada saat ini, beberapa ahli dengan tingkat budidaya yang sangat maju dan mengenakan seragam dari Laut Abadi bergegas ke lantai 2. Apa? Mungkinkah kamu ingin membunuh kami? Fu Tian mendengus dingin, jika kamu ingin membunuh keledai seperti ini, kamu sebaiknya mencobanya. Biarkan semua orang di dunia memperhatikan baik-baik apa yang akan terjadi jika kami bekerja sama dengan Anda. Sebagai imbalan atas 34 nyawa keluarga Fu saya dengan imbalan reputasi wilayah Laut Abadi dan Paviliun Yaoshen Anda, Fu Mo tidak merasa bahwa itu tidak sepadan. Fu Tian mengancam. Sepertinya kamu bukan hanya tidak bisa membaca, tapi telingamu juga tidak terlalu bagus. Wu Yan dengan lembut menepuk wajah tua Fu Tian dengan tangannya, dan memarahi dengan nada mengejek, orang tua, ketika kamu bertambah tua, keluarlah dari sini lebih awal. Turun dan menempati tempat itu tanpa buang air besar. Kamu, simpul Fu Tian. Apa yang kamu orang tua bodoh. Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Aku sedang berbicara tentang mengumpulkan minatmu. Kapan aku bilang aku akan membunuhmu? Wu Yan mencibir dan memarahi. Perasaan ini membuatnya sangat bahagia. Biasanya, dia, seorang pendeta dari Sekte Void, tidak akan mampu mempermalukan kepala keluarga Fu dengan cara ini bahkan jika dia menyentuh surga dalam hidupnya. Saya tidak memenuhi syarat sebelumnya, dan sekarang saya masih sama. Namun yang mengubah semua ini jelas adalah kepintarannya sendiri dalam memilih bintang masa depan Ye Gucheng. Sekarang, wajah Fu Tian ditampar, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, yang membuat Wu Yan merasa sangat bahagia. Wajah Fu Tian dingin, tapi dia tidak berani membantah. Berlututlah dan pelajari cara menggonggong 3 kali seperti anjing. Lalu kamu bisa membantu keluarga dan pergi. Setelah Wu Yan selesai berbicara, dia mengangkat matanya lebih tinggi dari apapun. Ye Sijun tiba-tiba menjadi marah, Wu Yan, jangan melangkah terlalu jauh. Hanya saja kamu menolak bertarung dengan Firestone City, tapi kamu masih ingin menindas kami. Wu Yan segera menggerakkan tangannya, meraih leher Ye Sijun, dan berteriak dengan dingin, aku hanya mengganggumu, lalu kenapa? Setelah mengatakan itu, dia menurunkan tangannya dan menjatuhkan Ye Sijun beberapa meter jauhnya. Begitu Wu Yan bergerak, banyak murid dan Master Paviliun Yaoshen dari Laut Abadi segera menghunus pedang mereka dan mengepung semua orang di keluarga Fu. Ye Gucheng, kamu ingin keluarga Fu Ye-ku bergabung untuk membunuh Han, tapi keluarga Fu Ye kami membantumu tanpa memikirkannya. Apakah ini yang kamu lakukan terhadap kami? Fu Tian merasa sangat menyesal. Kalau kita sudah tahu hari ini, kenapa repot-repot di awal? Awalnya, dia bisa menjadi sangat tangguh di depan Ye Gucheng, lagi pula, faktanya dia bekerja sama dengan Han Sanqian untuk mengalahkan Paviliun Yaoshen. Tapi sekarang, setelah kehilangan Han Sanqian, sekutu sesat, Paviliun Yaoshen saat ini tinggal di laut kehidupan abadi. Jika terjadi perkelahian, mampukah koalisi Fu Ye bertahan?
Oke, aku akan belajar. Fu Tian mengertakkan gigi, menekuk lutut, dan berlutut di tanah, dengan amarah di matanya, guk-guk-guk. Ye Gucheng, Wu Yan dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Ye Gucheng menendang Fu Tian, membuatnya berlutut. Fu Tian, tahukah kamu mengapa aku mempermalukanmu seperti ini? Fu Tian tidak diketahui. Tidak perlu takut jika Han San Qian bisa menindasmu seperti sampah. Aku, Ye Gucheng, bisa melakukan hal yang sama. Wow. Begitu kata-kata ini keluar, para tamu teh dan keluarga Fu, yang telah lama ketakutan, mengerti apa tujuan Ye Gucheng. Wajah Fu Tian terasa dingin, dan gigi belakangnya hampir patah. Setelah melakukan ini dalam waktu lama, apa pendapat Ye Gucheng tentang dia? Badut atau batu loncatan? Untuk menemukan keseimbangan dengan Han San Qian, apakah Anda harus menanggungnya sendiri? Fu Mei menjadi pucat karena ketakutan, karena dia tahu betul bahwa Han San Qian tidak hanya menimbulkan masalah bagi Fu Tian hari itu, tetapi juga menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Jika Ye Gucheng ingin bersaing dengan Han San Qian dalam aspek ini, bukankah dia yang berikutnya? Memikirkan hal ini, dia menatap Ye Gucheng dengan tergesa-gesa. Ye Gucheng hanya tersenyum, seolah dia tidak melihat Fu Mei, dengan lembut menepuk-nepuk debu di kakinya, dan langsung pergi dari kedai teh bersama yang lain. Setelah turun ke bawah, Penatua Wu Feng buru-buru muncul. Saya berkata Gucheng, Han San Qian juga menindas Fu Mei. Kami telah memulihkan minat pada Fu Tian, dan Fu Mei. Ye Gucheng dan Wu Yan saling memandang dan tersenyum. Wu Yan menggelengkan kepalanya. Ambillah, kenapa tidak? Benar, Gucheng. Ye Gucheng mengangguk, saya akan beristirahat di kamar timur pada malam hari. Jika Anda tidak mendapatkan instruksi saya, jangan datang ke sini dengan mudah. Ya. Wu Yan tersenyum bahagia. Setelah Ye Gucheng selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Penatua Wu Feng menyentuh kepalanya tanpa alasan. Apa yang dilakukan Gucheng? Apa artinya ini? Apakah Anda perlu memberitahu kami saat Anda tidur? Para tetua Liu Feng juga sangat bingung, bukankah ini berarti memperbaiki dan mendukung Mei? Kenapa dia akhirnya tidur di sayap timur lagi? Bukankah topik ini terlalu tinggi? Wu Yan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan mengikuti Ye Gucheng kembali ke rumah. Dalam drama ini, keluarga Fu Ye datang ke pintu dengan agresif, tetapi akhirnya dipermalukan. Koalisi Fu Ye mengandalkan sisa prestise Han San Qian yang terakumulasi dalam kemenangan, dan pada dasarnya dikalahkan oleh Fu Tian yang sama sekali tidak tahu malu. Fu Jia saat ini, tanpa sisa tenaganya, apa yang tersisa? Hanya ejekan. Selain itu, pengkhianatan mereka terhadap Han San Qian itu sendiri tidak menyenangkan. Orang-orang menyodok mereka, dan ejekan serta ejekan secara alami menjadi lebih banyak. Para eksekutif senior keluarga Ye hampir marah. Melihat situasi hebat ini, bahkan jika mereka diintimidasi oleh Han San Qian, setidaknya koalisi Fu Ye masih memiliki sisa kekuatan dan memiliki basis dasar untuk dipertahankan. Tidak peduli bagaimana kelihatannya, masa depan masih ada harapan. Namun, karena tindakan Fu Tian, Fu Mei dan lainnya, meskipun basis dasarnya masih ada, Sekte Void dan Han San Qian telah hilang, yang sebenarnya setara dengan melemahnya secara terselubung. Akhirnya, dengan absennya Yu Wei, dan penyerangan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Han San Qian, banyak muridnya yang terbunuh. Pertempuran ini merupakan kerugian bagi keluarga nenek saya. Para eksekutif senior keluarga Ye menyerangnya dan menuntut Fu Tian mundur. Pada titik ini, bahkan banyak eksekutif senior keluarga Fu yang marah dan diam-diam mendukung pernyataan eksekutif senior keluarga Ye. Fu Tian sangat tertekan dan menghabiskan malam itu dengan minum untuk menenggelamkan kesedihannya. Ye Sijun merasa tertekan. Setelah permainan catur yang bagus dimainkan seperti ini, beberapa eksekutif senior keluarga Ye memanggilnya kembali ke aula leluhur untuk memberinya pelajaran di depan leluhurnya. Dan Fu Mei. Malam di kota yang sepi itu sunyi, redup dan sunyi. Ye Gucheng duduk di dalam rumah, menyeruput teh dan membaca, dengan santai dan puas. Setelah menyesap teh dan melihat keluar jendela, Ye Gucheng tersenyum lembut. Hampir di saat yang bersamaan, terdengar ketukan pelan di pintu. Ye Gucheng berdiri, berjalan perlahan menuju pintu dan membukanya. Bau harum tiba-tiba menusuk hidungnya. Apakah kamu di sini? Bab 2228, Satu Jalang dan Satu Jalang. Fu Mei dengan lembut memberi isyarat sopan santun dan tersenyum lembut. Bukankah Tuan Ye mengundang Meier untuk datang pada tengah malam? Fu Mei jelas telah mendandani dirinya dengan hati-hati, dan sosok halusnya ditutupi dengan gaun kasa tipis, yang membuatnya sangat menarik. Ye Gucheng tidak berbicara omong kosong, dia tertawa,
mengangkat tangannya yang besar, membawa Fu Mei ke kamar, dan melemparkannya ke tempat tidur. Setelah badai, Ye Gucheng berbaring di samping tempat tidur, dengan santai dan nyaman. Fu Mei dengan lembut berbaring di dadanya dan dengan lembut memberi isyarat dengan dadanya dengan tangannya, apakah ini yang kamu dapat karena menindas orang lain? Lalu aku dapat memberitahumu, kamu menang, wanita jalang itu Han Sanqian tidak ada yang berhak menyentuhku. Ye Gucheng tertegun sejenak, dia jelas tidak siap dengan kata-kata Fu Mei, tapi detik berikutnya, Ye Gucheng tersenyum, benarkah? Itu wajar. Dengan Han Sanqian, apakah dia layak menyentuhku? Kata Fu Mei dengan arogan tanpa tersipu. Jelas dia telah merayu Han Sanqian tetapi ditolak beberapa kali, tetapi sekarang dia tanpa malu-malu mengatakan bahwa Han Sanqian tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya. Dia adalah satu-satunya yang bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Ye Gucheng terkekeh pelan. Orang seperti Ye Sijun akan mempercayai omong kosong ini, tapi dia tidak akan mempercayainya. Qin Suang sangat cantik, dan Han Sanqian belum pernah bersamanya. Apakah Han Sanqian tertarik pada orang seperti Fu Mei? Melihat penampilan Fu Mei yang penuh harga diri, bahkan Ye Gucheng pun merasa sedikit jijik. Begitu dia bangun, Ye Gucheng mengenakan beberapa pakaian, duduk di meja dekat jendela, mengambil buku, dan minum teh. Fu Mei segera memanjat, memeluk Ye Gucheng dari belakang, dan berkata dengan lembut, apa yang kamu lihat? Gucheng. Oh, teknik pikiran 3 yang diberikan kepadaku oleh Patriark Ao, kata Ye Gucheng dengan tenang. Teknik pikiran 3 yang, bukankah ini teknik mental unik di Laut Abadi? Hanya anak-anak dari keluarga Ao yang bisa mempraktikkannya. Fu Mei berkata dengan heran. Ye Gucheng tersenyum, bukankah saya dari keluarga Ao? Mendengar ini, Fu Mei tertegun pada awalnya, dan kemudian sangat terkejut, bukankah ini berarti Ao Tian benar-benar menerima Ye Gucheng sebagai anak baptisnya? Metode pikiran 3 yang adalah penjelasan terbaik. Wow, Gucheng, kamu sangat cakap. Bukan apa-apa. Ye Gucheng sangat arogan. Meskipun dia tahu bahwa Wang Suzi telah banyak mengkritiknya akhir-akhir ini, dia tidak peduli lagi setelah mendapatkan buku teknik hati 3 yang setelah perang. Dengan guru Xianling yang melindunginya di dalam, dan Ao Tian melindunginya di luar, apa yang dapat dilakukan Wang Huanzi jika dia tidak bahagia? Apa arti metode 3 yang hati? Ye Gucheng tersenyum, menggerakkan tangannya, dan lampu hijau tiba-tiba muncul di tangannya, dan pedang panjang dengan lampu hijau muncul di tangannya. Tahukah kamu apa ini? Fu Mei menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, tetapi meskipun dia tidak mengenalinya, dia bisa merasakan kekuatan pedang ini yang tak terbatas dan mengintimidasi. Dia mengerti bahwa pedang ini bukanlah pedang biasa. Haha, bukan apa-apa, itu hanya pedang Zixiao senjata ilahi emas ungu. Senjata ilahi ungu, emas. Wajah kecil Fu Mei sangat terkejut. Di antara senjata ilahi, jika itu tingkat tinggi, mereka hampir menantang surga. Kapak pangu Han Sanqian dan pedang Suanyuan Lu Ruoxin, tidak peduli siapa yang tampil dalam pertempuran, telah mengejutkan seluruh penonton. Bahkan pedang iblis 9 neter milik Aoyi masih sangat megah di lapangan, namun berhasil ditekan oleh pangu milik Han Sanqian. Tapi bagaimanapun juga, kapak pangu milik Han Sanqian dan pedang Suanyuan milik Lu Ruoxin termasuk dalam 5 harta spiritual teratas dan 3 harta surgawi di luar Zijin. Tetapi jika mereka turun, mereka akan menjadi dunia senjata ilahi Zijin. Dari sudut pandang tertentu, Zijin masih sangat kuat, selama dia tidak menemukan 5 harta spiritual dan 3 harta surgawi. Yang terpenting ada informasi yang sangat penting terungkap di sini. Sebagai anak ketiga Ao Tian, Aoyi memiliki senjata ajaib emas ungu, tapi bagaimana dengan Ye Gucheng? Hal yang sama. Apa artinya ini? Bukankah masih jelas? Fu Mei tiba-tiba merasa sangat bersemangat, sepertinya cukup berharga untuk memberikannya pada malam hari. Gucheng, kamu luar biasa. Fu Mei tersenyum lembut dan menyandarkan kepalanya di bahu Ye Gucheng, tampak seperti wanita kecil. Ye Gucheng mendengus menghina, tapi tidak mengatakan apapun. Tindakan buatan Fu Mei, jika tidak ada yang lain, setidaknya memuaskan kesombongan yang paling dibutuhkan Ye Gucheng di dalam hatinya. Tidak ada seorang pun yang tidak suka mendengar pujian, terutama pujian dari wanita, dan Ye Gucheng telah mencapai tingkat yang keterlaluan dalam hal ini. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak takut mengkhianati Ye Sijun seperti ini? Ye Gucheng berkata sambil tersenyum. Takut. Tentu saja Fu Mei sedikit takut. Tapi masalahnya, Ye Gucheng punya paha yang bagus. Tentu saja dia ingin berinisiatif memeluknya dengan genit. Begitu dia memeluknya, masa depan Fu Mei akan terlihat jelas. Terkadang jika Anda ingin menang lebih banyak dengan bertaruh,
tentu saja Anda akan memasang taruhan yang lebih besar. Takut. Fu Mei berpura-pura menyentuh dadanya dan berkata dengan sedih, lalu bagaimana kamu ingin mengaturku di masa depan? Menempatkanmu. Ye Gucheng mengerutkan kening, lalu tersenyum dingin, bagaimana kamu ingin aku mengakomodasimu? Haha, selama kamu mau, Fu Mei bisa melayanimu selamanya, kata Fu Mei malu-malu. Layani aku selamanya. Ye Gucheng berbalik dengan cara yang lucu, tiba-tiba meraih wajah Fu Mei, dan berteriak dengan nada menghina, kamu tidak memotret dirimu sendiri dengan kencing. Apakah kamu layak? Bab 2229, penghinaan demi penghinaan dalam menghidupi keluarga. Wajah Fu Mei yang terjepit sangat kesakitan. Dia segera mencoba melepaskan diri dengan tangannya, tetapi tidak berhasil. Dia berkata dengan cemas, Gucheng, apa yang kamu lakukan? Sakit sekali. Ye Gucheng mendorong Fu Mei ke tanah dengan kekuatan yang kuat, dan berkata dengan nada merendahkan, dasar jalang, kamu hanya bertindak sesekali, kamu pikir kamu sebenarnya siapa? Sejauh yang saya tahu, tidak ada perbedaan antara Anda dan ayam-ayam di lantai atas di Chunfeng. Satu-satunya perbedaan adalah Anda lebih jahat daripada mereka, karena setidaknya mereka masih meminta uang, tetapi bagaimana dengan Anda? Tidak berguna. Fu Mei menyentuh wajahnya yang merah, air mata mengalir di pipinya kesakitan, tapi dibandingkan dengan rasa sakit di wajahnya, rasa sakit di hatinya adalah yang paling parah. Tepat setelah kami menghabiskan malam bersama, Ye Gucheng memarahi dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia bahkan tidak sebaik ayam. Gucheng, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Fu Mei menahan keluhannya, tidak mau melepaskan secercah harapan terakhir. Apa kamu khawatir akan kehilangan kebebasan setelah bersamaku? Jangan khawatir, aku hanya butuh nama. Adapun berapa banyak wanita yang kamu miliki di luar, aku tidak peduli. Juga, aku juga putri dari seorang pendukung keluarga, jadi jangan melangkah terlalu jauh. Begitu dia selesai berbicara, Fu Mei ditampar dengan keras di wajahnya, hanya kamu. Apakah kamu layak menjadi putri keluarga Fu? Apakah kamu pikir kamu adalah Su Yingxia? Su Yingxia. Kata-kata Ye Gucheng seperti menginjak kaki Fu Mei yang sakit, dan dia meraung, Ye Gucheng. Begitu kata-kata itu keluar, Fu Mei tidak tahan lagi, dia bangkit dan berpakaian di samping tempat tidur, lalu membanting pintu dengan marah dan berjalan keluar. Ye Gucheng meludah dengan jijik dan melihat sosok Fu Mei yang pergi, jika bukan karena Han San Qian, menurutmu apakah aku akan menyentuhmu, wanita jalang bau? Setelah Fu Mei meninggalkan kota dan kembali ke kediaman keluarga Ye di kota Tianhu, dia masih marah. Kata-kata Ye Gucheng tentang kamu yang mengira kamu adalah Su Yingxia seperti jarum yang menusuk ke dalam hatinya. Ada ketukan kecil di pintu, dan Ye Sijun kembali dalam keadaan mabuk. Melihat penampilan jelek Ye Sijun, Fu Mei sangat marah. Tapi jika dia memikirkannya dengan hati-hati, setelah ditolak oleh Han San Qian dan tidak disukai oleh Ye Gucheng, pilihan lain apa yang bisa dia miliki selain Ye Sijun? Satu demi satu, mereka berdiri sedikit, menopang Ye Sijun dan duduk di samping tempat tidur. Sijun, kenapa kamu minum seperti ini? Ye Sijun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, Meier, suasana hatiku sedang buruk. Para tetua keluarga Ye memanggilku ke aula leluhur dan memberiku pelajaran selama setengah malam. Telingaku mati rasa karena mendengar dia. Fu Mei tampak malu. Dia secara alami tahu mengapa eksekutif senior keluarga Ye memberi pelajaran pada Ye Sijun. Katakan padaku, apakah yang kita lakukan terhadap Han San Qian benar-benar salah? Ye Sijun sangat tertekan, kami menggulingkan Han San Qian, tapi apa keuntungan kami? Kami tidak memperoleh apa-apa, dan kehilangan banyak hal. Tanpa penolong yang kuat, apa yang kita lakukan akan dikritik oleh orang lain. Jika kita mengetahui hal ini, lebih baik kita tidak melakukan apapun. Fu Mei menghela nafas. Faktanya, menilai dari hasilnya, kali ini mereka benar-benar kalah. Dari sudut pandang saat ini, keputusan ini sungguh bodoh. Tetapi bagi Fu Mei, Ye Sijun, dan Fu Mei, yang memiliki niat jahat masing-masing, satu-satunya penghiburan adalah dengan kematian Han San Qian, ancaman terhadap mereka tidak ada lagi. Biarkan masa lalu berlalu, yang penting adalah masa depan. Fu Mei menepuk bahu Ye Sijun, seolah ingin menghiburnya, tapi sebenarnya itu sepertinya menghibur dirinya sendiri. Ye Sijun mengangguk, menatap Fu Mei, dan melemparkannya ke tempat tidur. Mata Fu Mei kusam dan dia menatap kosong ke atas tempat tidur yang bergoyang, menderita rasa sakit di hatinya. Mengapa mereka semua wanita yang menghidupi keluarga?
Su Yingxia hanya perlu menjaga 3.000 orang Han untuk menjadi terkenal untuk sementara waktu, tapi dia berakhir dalam keadaan menyebalkan. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah bencana yang lebih besar sedang mendekatinya. Keesokan paginya, Fu Mei kelelahan setelah diinjak-injak. Dia sedang tidur nyenyak ketika wajahnya ditampar dan tertegun. Dia menatap kosong ke arah Ye Xijun yang menamparnya. Wajah Ye Xijun sangat galak, dan wajahnya yang tidak sedap dipandang dipenuhi amarah dan kebencian. Ye Xijun, kamu sakit sekali. Fu Mei sangat kesakitan karena ditampar hingga dia berteriak dengan marah. Pelacur bau, kemana kamu pergi tadi malam? Hah, apa kebaikan yang kamu lakukan? Ye Xijun meraung dengan suara emosional. Fu Mei hendak membalas ketika dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi tadi malam. Dia merasa sedikit bersalah dan berkata, apa yang bisa saya lakukan tadi malam? Apakah kamu belum tahu? Berhenti bicara omong kosong padaku, yang aku bicarakan sebelum aku. Pantas saja kamu tidak tertarik tadi malam. Sial, semua ketertarikanmu tertuju pada Ye Gucheng, kan? Ye Xijun meraung marah. Mendengar ini, Fu Mei merasakan hawa dingin di hatinya dan berpura-pura tenang. Xijun, apa yang kamu bicarakan? Kenapa melibatkan Ye Gucheng lagi? Kenapa kamu berpura-pura menjadi sepertiku? Ye Xijun berteriak dengan marah, meraih Fu Mei dan menariknya keluar. Tidak peduli Fu Mei hanya mengenakan piyama yang sangat tipis. Pada saat ini, pemandangan aneh tiba-tiba muncul di langit. Bab 2230, sangat jahat pada tulang. Saat Fu Mei diseret paksa keluar rumah oleh Ye Xijun, seluruh halaman sudah dipenuhi oleh orang-orang dari keluarga Fu dan keluarga Ye. Anggota keluarga Ye menunjuk ke langit satu persatu, sementara anggota keluarga Fu tampak bersalah, menundukkan kepala dan tetap diam, terlihat sangat malu. Di atas langit, terdengar hembusan napas. Ketika Fu Mei mendongak, pupil matanya melebar karena terkejut. Di udara, terdapat layar langit besar yang digerakkan oleh sihir atau senjata sakti. Di layar langit, suara Fei memudar, dan Fu Mei merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia sedang ditekan di bawah Ye Gucheng, berlari seperti orang gila. Gambar tersebut tidak sesuai dengan tujuannya sehingga membuat semua orang yang hadir marah dan malu. Seluruh hati Fu Mei ada di tenggorokannya, dan pikirannya menjadi kosong seolah-olah panik. Bukankah ini malam makan malam dia dan Ye Gucheng tadi malam? Bagaimana seseorang bisa menempatkannya di layar langit? Bentak. Ye Xijun menamparkan punggung Fu Mei karena terkejut, dan berteriak dengan marah, "Yah, kamu brengsek, kamu mencuri orang di luar di belakangku." Wajah kanan Fu Mei memerah dan bengkak karena ditampar, tapi jelas sudah terlambat untuk mempedulikannya saat ini. Dia meraih tangan Ye Xijun dan memohon dengan panik, "Xijun, tolong dengarkan penjelasanku. Ada yang tidak beres. Kamu bayangkan. Fu Mei, Jalang, lihatlah hal-hal baik yang telah kamu lakukan. Keluarga Ye benar-benar dipermalukan olehmu. Sudah berapa lama kamu menikah dengan keluarga Ye kami? Dan kamu sudah mulai merayu pria di luar. Xijun, ceraikan dia." Ketika anggota keluarga Ye melihat ini, mereka semua melontarkan komentar buruk. Layar langit begitu besar sehingga hampir semua orang di kota Tianhu dapat melihatnya. Sebagai keluarga penguasa kota Tianhu, bisa dibayangkan betapa marahnya keluarga Ye sekarang. Skandal keluarga tidak boleh dipublikasikan, tidak hanya dipublikasikan, tetapi juga dipublikasikan hampir ke seluruh kota, bahkan rasa malunya dilempar ke rumah nenek. Tak seorang pun di keluarga Fu berani mengatakan apapun. Mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, karena takut membuat marah keluarga Ye dan menimbulkan konsekuensi yang lebih serius. Selain itu, Fu Jia sudah salah dalam hal ini, jadi apa yang bisa Fu Jia katakan? Tidak, tolong dengarkan penjelasanku. Orang di atas bukan aku. Aku tinggal bersama si Jun tadi malam, Fu Mei menjelaskan dengan panik. Dia bisa dengan kejam membuang Ye Xijun saat memanjat paha lainnya, seperti saat dia mencari Han Sanqian dan Ye Gucheng. Namun, dia gagal menghadapi kedua pria ini satu demi satu. Dia tidak punya pilihan lain selain berpegang erat pada Ye Xijun. Ya, bagaimana Meyer bisa melakukan hal seperti itu? Jangan lupa, Ye Gucheng berselisih dengan kita kemarin, dan hari ini pemandangan seperti itu ditampilkan di kota Tianhu, yang membuat orang curiga, kata Fu Tian kata mendesak. Status Fu Mei terkait dengan status keluarga Fu, dan Fu Tian harus melindunginya. Mungkin ini karena Ye Gucheng secara acak menemukan wanita jalang murahan, dan kemudian menggunakan penyamaran atau ilusi untuk membuatnya tampak seperti keluarga kita Fu Mei. Tujuannya adalah untuk menimbulkan kekacauan dalam keluarga kita. Ya,
Ya, kita tidak boleh tertipu satu sama lain. Keluarga Fu menyaksikan Fu Tian berbicara, dan membuat alasan untuk memanjat tiang satu persatu. Fu Mei juga terkait dengan kepentingan mereka, jadi tentu saja mereka harus angkat bicara jika bisa angkat bicara. Mendengar perkataan tersebut, amarah Ye Sijun pun mereda. Dengan hubungan kedua pihak saat ini, memang memungkinkan bagi Ye Gucheng untuk melakukan beberapa langkah kecil. Sijun, jangan percaya omong kosong ini, berhati-hatilah jika seseorang menipu kamu dan kamu bahkan belum mengetahuinya. Ya, ada juga seni penyamaran. Jelas sekali bahwa beberapa wanita adalah orang yang periang dan mau tidak mau merasa kesepian. Jelas sekali, banyak orang di keluarga Fu tidak membelinya, dan mereka semua mencemooh dengan dingin dan terus-menerus mengumpat. Fu Mei memandang Ye Sijun dengan mata yang sangat sedih, berharap mendapatkan pengampunan Ye Sijun. Ye Sijun mengerutkan kening, jelas sedang memikirkan cara menyelesaikan masalah ini. Jika dia marah, Fu Mei akan diusir. Secara emosional, Ye Sijun sangat menyukai Fu Mei, jadi wajar saja dia enggan berpisah dengannya. Tapi jika itu jodoh, jika Fu Mei benar-benar selingkuh, biarkan saja, Ye Sijun tidak bisa menelan nafas ini. Apa yang kamu lakukan sebelum aku kembali? Ye Sijun menatap Fu Mei dengan dingin. Jejak kepanikan melintas di mata Fu Mei, tetapi dengan cepat menghilang. Setelah kami dipermalukan oleh Ye Sijun kemarin, semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. Keluarga Fu bisa dipermalukan, tapi menghina Fu Tian di depan dari kalian berarti aku tidak akan melepaskan suamiku. Di mataku, tentu saja Mayer tidak akan setuju. Jadi, saat kamu dimarahi oleh eksekutif keluarga Ye, aku akan pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Sijun merasa hatinya dingin. Aku pergi, aku akan mencari Fu Tian. Fu Mei menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang di tempat kejadian tidak bisa menahan nafas lega. Ye Sijun juga merasa lega. Dia sangat khawatir garis waktu Fu Mei tidak jelas. Jika suamiku tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Fu Tian dan beberapa pelayan pribadiku, kata Fu Mei. Sebelum Ye Sijun dapat berbicara, Fu Tian yang tertegun sejenak, segera menjawab, Sijun, saya dapat menjamin ini. Haha, Fu Tian adalah ibu mertuamu, dan pembantu pribadimu adalah budakmu. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Juga, mengapa kamu begitu ragu untuk bertanya pada Fu Tian? Seorang eksekutif senior keluarga Fu berkata. Tiba-tiba ragu. Pertanyaan ini cukup kuat, dan banyak orang mengangguk setuju. Fu Mei melirik ke arah Ye Sijun, aku ingin meminta nasihat Fu Tian. Namun, suamiku, kamu juga tahu bahwa ide Fu Tian selalu gagal. Setelah mengatakan ini, Fu Mei tampak malu. Fu Tian tiba-tiba merasa sangat malu. Namun, ini menjelaskan mengapa Fu Mei ragu-ragu. Ye Sijun langsung mengernyit, benarkah? Fu Mei mengangguk. Ye Sijun menghela nafas panjang dan mengulurkan tangannya untuk menarik Fu Mei ke atas. Ada kesusahan di matanya, penjelasan Fu Mei meyakinkannya, atau dengan kata lain, dia lebih cenderung mempercayainya. Seorang eksekutif senior dari keluarga Ye merasa tidak puas dan hendak angkat bicara, namun dihentikan oleh Ye Sijun, menunjukkan bahwa tidak perlu memikirkan masalah ini lagi. Oke, kami tidak bisa melanjutkan masalah ini, tapi Fu Mei, Anda harus memberitahu kami sebelum itu. Karena Anda sudah mendiskusikannya dengan Fu Tian begitu lama, apakah Anda sudah mendiskusikan tindakan pencegahannya? Jangan beritahu kami, kalian berdua sudah mendiskusikannya setelah satu malam, tidak ada yang dibicarakan, bukan? Seorang eksekutif senior bertanya dengan dingin ketika dia membuat konsesi terakhir. Fu Mei tertegun sejenak. Jelas, pertanyaan pihak lain memotong jalan keluarnya. Dia belum pernah melihat Fu Tian sama sekali, jadi bagaimana dia bisa mengambil keputusan? Namun, pada saat ini, Fu Tian berdiri, dengan senyum percaya diri di wajahnya, dan memandang eksekutif keluarga Ye, kita sudah berdiskusi begitu lama, jadi tentu saja kita tidak bisa membuang waktu. Kita punya kebijakan. Dia Han Sanqian.